Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Ilham Akbar dari Kabupaten Pindrang, Universitas Muhammadiyah Parepare. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai pengelola atau owner dari hidroponik di daerah gua, yaitu Tirta Hidroponik. Jadi mungkin bisa perkenalkan diri. Oke, perkenalkan, nama saya Nur Lukoton MS Kamal Parama SP, sering disapaan. Nah, saya sekarang sebagai penanggung jawab kebun Tirta Hidroponik Ketua Dipam. Jadi mungkin saya sedikit bertanya tentang bagaimana awal mula dari pembuatan greenhouse atau Tirta Hidroponik ini. Jadi awal mulanya Tirta ini berdiri dan awal mula hidroponik di sini terbentuk itu pas COVID. Jadi kita ini anak-anak COVID. Karena kenapa? Kebetulan owner yang pemilik langsung, dia adalah supplier mereka, hotel, resto, cafe. Nah, pada saat COVID itu semua keadaan lumpuh, semua dirumahkan, mau tidak mau owner juga tidak ada kegiatan. Makanya dibikinlah awalnya ini satu aquaponik. Setelah aquaponik dibikinlah satu ragi tampung. Setelah itu terbangunlah satu greenhouse NFT ini dan terus berlanjut sampai sekarang. Kira-kira sistem, jadi kita berbicara sedikit tentang hidroponik. Jadi kan ini kita memiliki hak untuk hidroponik. Jadi sistem apa yang digunakan untuk hidroponik ini? Oke, untuk sistem hidroponik yang kita gunakan saat ini itu NFT. Oke, dua greenhouse yang kita punya itu semua NFT. Mungkin untuk NFT-nya ini dalam, kan di sini ada beberapa meja-meja hidroponik. Ya. Mungkin untuk kita berbicara satu hidroponik ini, berapa kira-kira jarak tanam untuk setiap hidroponik atau meja hidroponik ini? Oke, jadi kita di sini ada dua lubang. Ada lubang peremajaan dan ada pendewasaan. Kalau di peremajaan itu rata-rata diameternya 10 cm, sedangkan di pendewasaan itu diameternya 20 cm. Jadi bedanya itu di jarak peremajaan dan di jarak pendewasaan. Mungkin untuk nutrisinya Nutrisi sama. sama. Nutrisi sama. Nah, kebetulan nutrisi ini kita racik sendiri, jadi kita sesuaikan dengan kondisi kebutuhan yang ada di secara internal. Mengenai untuk tanaman, kira-kira untuk sekarang itu fokus ke tanaman apa? Oke, jadi kita sekarang 3 fokusnya: selada, kailan, pakcoy. Jadi 2 greenhouse ini, satu greenhouse untuk full pakcoy, satu greenhouse untuk selada dan kailan. Untuk kira-kira untuk luas greenhouse ini, kira-kira ukurannya berapa kali berapa? Kalau yang greenhouse yang sekarang kita tempat ini ukurannya 8 kali 20. 8 kali 20. Oke, untuk greenhouse sebelah itu 10 kali 23. Oke, jadi 2 greenhouse ini berbeda ukurannya. Yang ini yang sekarang kita tempati 8 kali 20, sebelah itu 10 kali 23. Kan sekarang itu musim tidak menentu, Kak. Ada Ya. kadang panas, kadang Ya. hujan. Ya. Jadi untuk mengatur suhu ruangan di dalam greenhouse itu kita menggunakan apa? Untuk saat ini kita masih manual dan kita masih enaknya kita di greenhouse karena kita tidak terhalang dengan cuaca dari luar. Kita masih bisa produksi, tapi kita biasanya siasati dengan beberapa pakai sprinkle apa segala macam untuk menekan suhunya. Cukup bagus untuk penekanan suhu dan untuk mengatur suhu. Untuk sedikit lagi, Kak, tanaman ini kan kita lihat ada tanaman selada dan tanaman pakcoy Ya. dan kailan. Ya. Pasti banyak hama-hama atau penyakit yang berbeda-beda. Kira-kira penanggulangan penyakit atau hamanya bagaimana, Kak? Oke, untuk saat ini rutinnya kita itu monitoring. Oke, pada saat terjadi serangan yang lebih besar, lalu setelah itu kita lakukan pengendalian. Pengendalian itu menggunakan pestisida nabati. Kira-kira pestisida nabati dari mana, Kak? Kita sudah pesan dari teman. Iya, Iya. kita sudah pesan, jadi kita tidak racik sendiri. Gitu. Jadi sedikit mengenai omset, kira-kira pendapatan di sini menggunakan per bulan, per tahun atau Per bulan. Per bulan. Iya, oke. Jadi kalkulasinya dalam sebulan itu 2 greenhouse itu lebih daripada 20 juta. Iya, per bulannya. Karena satu greenhouse ini
Kalau produksinya bagus biasanya 15 satu greenhouse. Kira-kira untuk tanaman ini langsung ditawarkan ke mana saja? Oke, jadi kita marketnya ada 3. Kita marketnya Horeca, hotel, resto, cafe, terus supplier, orang yang jual kembali, terus end user, orang konsumen langsung. Ya, jadi kita 3 marketnya. Horeca itu, hotel, resto, cafe itu kita tersebar di beberapa di Makassar. Supplier juga beberapa, sama end user. Jadi marketnya kita cukup jelas. Kira-kira untuk kedepannya ini hidroponik ini apa kedepannya, bagaimana tujuan atau bagaimana apa tujuan selanjutnya untuk membesarkan hidroponik? Iya, targetnya kita yang pasti kuatkan pasar dulu. Iya, kita kuatkan pasar dulu karena kadang kalau kita terlalu besar membangun lupa pasarnya, itu errornya. Jadi kita kuatkan dulu pasar, setelah pasar bangun terbentuk dengan bagus, lalu kita mulai ekspansi lagi. Jadi sudah ada manajemennya tadi? Iya, sudah ada manajemen. Jadi yang terakhir mungkin pesan-pesan untuk orang-orang yang ingin memulai hidroponik bagaimana Pak? Ya, untuk yang memulai hidroponik paling penting pelajari sedikit-sedikit. Jangan langsung besar, terus marketnya harus jelas. Karena banyak pemain hidroponik yang kalah di market. Jadi marketnya mereka tidak ada, produksinya mereka banyak. Jadi rata-rata mereka kalah di market. Jadi kita harus memiliki manajemen. Ya, betul. Harus bagus manajemennya kan? Mereka harus punya strategi yang pas. Iya. Mungkin itu yang bisa saya sedikit pertanyakan Kak. Terima kasih atas Sama-sama. jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.